Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Hari ini bersama saya Sari Haulia Ahmad Koda akan membagikan tips lulus menghadapi seleksi wawancara beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Saya sendiri juga merupakan awardi dari BPI 2022 batch 1 doktoral dalam negeri. Tahun ini 2023 beasiswa BPI sudah resmi buka ya teman-teman. Nah, untuk persyaratan administrasi dan sebagainya yang harus disiapkan sebelum mengikuti seleksi beasiswa sudah ada di 2 video sebelumnya yang pernah saya share. Dan kali ini saya akan meng-share tentang tips lulus menghadapi seleksi wawancara beasiswa pendidikan Indonesia dan beberapa hal-hal apa saja yang harus dia siapkan, bagaimana proses wawancara, dan kisi-kisi pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara untuk teman-teman. Jadi seleksi wawancara itu adalah tahapan terakhir ya teman-teman, yang menentukan apakah Anda akan lulus menjadi penerima beasiswa atau tidak. Tahap seleksi ini sangat penting karena Anda dinilai dari cara Anda berkomunikasi dan bagaimana Anda menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara dengan jelas dan lugas. Ya, jadi ini adalah tahapan seleksi terakhir yang menentukan ya. Jadi setelah mengikuti seleksi wawancara, seleksi administrasi dan sebagainya, paling terakhir adalah seleksi wawancara. Dan tahun lalu pengalaman saya seleksi wawancara itu dilakukan secara online. Jadi bertatap muka secara daring dengan pewawancara. Seperti itu ya. Kemudian hal-hal yang harus disiapkan sebelum menghadapi wawancara. Jadi hal-hal yang harus disiapkan sesaat ya sebelum menghadapi wawancara. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah mendapatkan email jadwal wawancaranya kapan, langsung disiapkan tuh apa-apa saja ya. Biasanya email diberikan 1 atau 2 hari sebelum wawancara jadwalnya ya. Pertama, bersiaplah sesaat sebelum wawancara ya, ini bersiaplah dengan pakaian yang rapi dan bersih. Misalnya di jadwal Anda akan diwawancara jam 10 siang, dari jam 8 pagi itu udah sarapan, sudah mandi dan sebagainya, disiapkan pakaian rapi dan bersih, duduk manis di depan PC atau laptop ya. Kemudian yang berikut, siapkan PC atau laptop yang tidak lola serta jaringan internet yang mendukung. Jadi pastikan laptop Anda itu tidak lola, cukup mendukung lah untuk proses wawancara nanti yang akan dilakukan, yang tentunya dilakukan secara online ya. Jadi jaringan internetnya juga tidak macet ya. Jadi misalnya kalau ada data atau datanya sudah tinggal sedikit, segera diisi. Misalnya pakai hotspot atau pakai wifi boleh. Kalaupun di rumah atau tempat kerja ada wifi, tetap siapkan data juga ya, data internet dari HP, karena takutnya pas wawancara listrik padam, tentu hotspot dari HP itu juga sangat berfungsi sekali ya. Jadi disiapkan segala kemungkinan A, B, dan C yang bisa saja terjadi saat wawancara itu dimungkinkan ya. Kemudian yang berikut adalah hidupkan internet dan masuk ke akun Zoom selambat-lambatnya 1 jam sebelum wawancara. Nah biasanya teman-teman, ini pengalaman saya pribadi, tahun lalu saya dapat jadwal wawancara itu jam 12 siang, tapi dari jam 8 pagi saya sudah dihubungi oleh adminnya untuk bersiap dan masuk ke Zoom dari jam 10, setengah 10 ya. Walaupun di jadwal yang di email jam 12, tetap jam 10 saya sudah harus masuk ke akun Zoom. Karena bisa saja beberapa orang di depan kita yang wawancara itu mungkin wawancara waktunya bisa lebih singkat dari yang diberikan. Misalnya sebenarnya 1 jam, wawancara dengan mereka dihabiskan mungkin hanya 20 menit, 30 menit, akhirnya dimaju-majukan, akhirnya bisa saja dari jam 12 maju. Dan akhirnya memang pada saat saya mau masuk jam 10, malah saya ternyata masuk
Zoom jam 10 pagi, walaupun di jadwalnya jam 12 siang. Ternyata 30 menit setelah saya masuk, saya sudah mendapat giliran untuk diwawancara, seperti itu ya teman-teman. Jadi selalu pastikan handphone Anda tuh juga aktif juga WA-nya, karena nanti dihubungi oleh admin. Jadi pantau selalu handphone, karena admin bisa saja waktunya berubah jadi dimajukan, seperti itu ya. Kemudian yang berikut, siapkan nomor tes beasiswa serta tanda pengenal KTP atau SIM, dan tentunya segelas air putih agar tidak gugup ya teman-teman. Jadi di ruangan yang sudah disiapkan untuk wawancara, misalnya di kamar atau di tempat kerja, di ruangan yang tertutup ya, itu jangan lupa di mejanya, di sedekatnya itu Anda sudah taruh juga misalnya nomor tes beasiswanya ya, yang menunjukkan bahwa Anda sudah lulus administrasi, kan biasanya ada nomor tesnya juga. Terus jangan lupa KTP atau SIM, dan juga segelas air putih biar tidak gugup. Kemudian pastikan ruangan yang digunakan saat wawancara benar-benar ruangan kosong dan tidak ada lalu larang orang lain ya. Jadi misalnya kalau sebaiknya wawancara yang dilakukan di rumah lebih bagus, di kamar yang betul-betul kosong, tidak ada orang. Nah itu teman-teman bisa lebih konsentrasi kan. Kalau misalnya di tempat kerja, takutnya tiba-tiba ada teman kerja atau orang lain yang masuk, malah nanti mengganggu, dan itu menjadi membuat Anda terhambat dalam menjawab pertanyaan atau saat wawancara, dan menjadi nilai minus untuk Anda ya. Jadi ini hal-hal utama yang harus disiapkan sesaat sebelum menghadapi wawancara. Selanjutnya, siapa sajakah yang akan mewawancarai Anda? Nah, yang mewawancari Anda itu yang pertama adalah ahli di bidang pendidikan. Yang kedua, ahli di bidang terkait dengan program studi. Yang ketiga, psikolog. Dan yang keempat, ahli bahasa ya. Nah, teman-teman, ini pengalaman saya secara pribadi ya. Ya, waktu saya diwawancara tahun lalu itu memang tidak semua mendapatkan empat orang pewawancara. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Ada teman saya yang dapat 3, ada teman saya yang dapat 4. Kalau saya tahun lalu dapat 3, tapi tetap ada salah satu di antara nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 itu mereka juga tetap menguji atau mengetes mewawancara kita dengan mau melihat kemampuan bahasa kita seperti apa. Jadi bagaimanapun Anda tetap mempersiapkan ya bahasa Inggris, jawaban-jawabannya seperti apa itu nanti ada di slide berikutnya. Jadi tidak semua terdapat 4 panel, 4 orang yang diwawancara, ada yang 3, ada yang 4, tetapi yang sudah pasti ada itu adalah psikolog ya terutama, dan ahli di bidang terkait dengan program studi Anda seperti itu, dan juga ahli pendidikan. Ahli bahasa kadang ada yang tidak ada ya, tapi dari pengakuan beberapa teman itu ada yang 4, ada yang 3 ya. Kalau saya tahun lalu kebetulan dapat 3, tetapi tidak ada ahli bahasa, tetapi ahli bahasa kemampuan bahasa saya itu diuji oleh salah satu dari nomor 1 dan nomor 2 seperti itu. Oke. Baik, tahapan proses wawancara. Nanti tahapan proses wawancara yang akan kalian temukan nanti adalah yang pertama, Anda akan diarahkan oleh admin untuk menunjukkan KTP dan memutar kamera laptop atau PC 360 derajat guna memastikan hanya Anda sendiri di ruangan tersebut ya. Jadi saat Anda sudah masuk ke Zoom, sudah masuk ke Zoom meeting, ke ruangan itu, roomnya ada beberapa room, nanti Anda dikasih linknya. Nah, sebelum dimulai proses wawancara, Anda akan diarahkan untuk menunjukkan KTP dengan jelas. Jadi mereka memastikan wajah Anda sama dengan wajah di KTP dan memutar PC Anda 360 derajat di keliling ruangan itu, yang benar-benar dilihat tidak ada siapapun dan hanya Anda seorang diri di situ ya. Kemudian Anda akan diminta untuk memperkenalkan diri ya, memperkenalkan secara umum. Nama saya adalah calon penerima beasiswa untuk bla 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 gitu ya. Secara singkat saja.
Kemudian selanjutnya admin akan menyerahkan kepada pewawancara untuk melakukan wawancara yang mendalam terhadap Anda kurang lebih 45 menit ya. Kemudian yang terakhir penutupan. Setelah selesai wawancara, Anda diminta untuk langsung meninggalkan Zoom meeting tersebut. Jadi ini tahapan proses wawancara. Ya, ini juga yang saya alami seperti itu ya. Apakah tahun ini mungkin berubah atau bagaimana, tapi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, proses wawancara secara online. Selanjutnya pertanyaan wawancara 1 ya. Jadi ini teman-teman saya akan bagikan kisi-kisi pertanyaannya yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara kepada teman-teman nanti. Siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri belajar ya, apa-apa saja yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara 1 pada saat saya pengalaman pribadinya pewawancara 1 itu sepertinya dia adalah ahli di bidang ilmu yang terkait. Nah, pertanyaan pertama yang diberikan pada saat itu pada saya ya, ini juga bisa jadi untuk teman-teman, berikan alasan mengapa memilih kampus dan prodi tersebut, jelaskan. Nah ini teman-teman, misalnya kalian sudah kan sebelumnya sudah lulus, sudah ada LOE misalnya. Nah kalian juga harus mencari tahu ya, kenapa kalian maksudnya memberikan alasan kenapa kalian memilih kampus dan prodi tersebut. Selain itu kalian juga harus mencari tahu kelebihan apa yang dimiliki oleh kampus atau prodi itu dibandingkan dengan kampus atau prodi yang sama di kampus lain gitu. Nanti dijelaskan, karena itu kan mereka tanya loh, kenapa tidak pilih prodi ini kan ada di kampus ini, kenapa kamu malah pilih ini di sana gitu, kenapa, nah why, nah kamu harus jelaskan. Kalau saya kemarin saat ditanya seperti ini, ya saya tanya karena memang ini adalah kampus yang salah satu kampus terbaik di Indonesia dan memiliki, saya coba tuh searching cari tahu kelebihan dari kelebihan nilai plus dari kampus tujuan saya itu apa. Nah, saya jelaskan di situ. Ya, dan jelaskannya secara santai. Dan prodi tersebut juga kenapa saya pilih, saya jelaskan juga kenapa, apa keunggulannya dibandingkan prodi yang sama di kampus lain. Jadi jelaskan alasan memilih kampus ini ya teman-teman. Jadi pengetahuan kita tentang kampus tujuan dan prodi tujuan itu juga perlu ditambah ya teman-teman. Selanjutnya juga pertanyaan berikutnya, ceritakanlah secara singkat sinopsis rencana penelitian Anda. Jelaskan novelty atau kebaharuan dari rencana penelitian tersebut. Nah teman-teman, ini adalah hal yang sangat-sangat penting ya, lebih harus dipersiapkan oleh teman-teman sekalian, karena kita saat terutama ya yang mau melanjutkan ke S3 ya, doktoral ya, novelty-nya, novelty atau kebaharuan dari rencana penelitian kamu tuh apa, itu harus benar-benar dikuasai dan dijelaskan ya. Jadi bila lulus, bila ini nanti rencana penelitian saya bla bla bla, dijelaskan semuanya secara beruntun begitu ya. Dan manfaat dari penelitian itu untuk apa, keluarannya nanti seperti apa, dan intinya adalah novelty-nya ya, novelty dan kebaharuan. Jadi benar-benar teman-teman harus menguasai atau menyiapkan ya sinopsis yang baik tentang rencana penelitian Anda. Oke. Yang berikut, apakah Anda sudah memiliki promotor dari kampus tersebut? Jelaskan, dan bila tidak ada, berikan alasan mengapa belum ada. Nah, ini juga ini adalah pertanyaan juga yang ditanyakan kepada saya. Pengalaman saya untuk kampus yang saya masuk ini, memang dia tidak harus memiliki promotor terlebih dahulu, jadi tetap bisa masuk saja. Dan juga tetapi saya punya pembimbing secara maksudnya saya punya komunikasi dengan beberapa dosen di kampus tujuan ini, jadi sudah ada seperti kayak calon pembimbing saya sudah ada. Namun untuk promotor memang tidak ada karena tidak menjadi syarat di kampus tersebut untuk kalau mau masuk sudah harus ada promotor. Tetapi saya punya komunikasi dengan salah satu dosen atau beberapa dosen yang terkait di bidang yang sesuai dengan penelitian rencana penelitian saya, dan
kami sudah cukup berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan dosen di kampus tersebut. Seperti itu ya penjelasannya ya teman-teman. Selanjutnya, apakah syarat graduate dari kampus tersebut? Perlukah publikasi? Jelaskan bagaimana persiapan Anda. Nah, ini juga ditanyakan kepada saya kemarin. Nah, kebetulan kemarin saya tuh sama sekali, ini saya lewatkan ya, saya sama sekali tidak tahu di kampus saya itu kalau untuk lulus nanti syaratnya publikasinya jurnal apa. Dan bagaimana ya, jurnal apa, ternyata di kampus saya itu jurnal internasional terakreditasi, jurnal internasional ya, terakreditasi, dan tidak boleh jurnal nasional saja terakreditasi nasional tapi internasional. Jadi waktu itu saya menjawab ya, ada syarat untuk yang saya tahu memang umumnya kampus itu ada syarat publikasi, namun saya belum tahu publikasinya untuk terakreditasi tingkat internasional atau nasional, tetapi ada dan saya siap untuk menjalani hal tersebut gitu ya. Jadi walaupun ya teman-teman, misalnya kalian agak kurang tahu tentang detail dari syarat di kampus kamu kalau untuk lulus graduate nanti bagaimana, tapi kamu tetap harus ada jawaban positifnya ya. Jadi walaupun saya tidak tahu, tapi memang saya tahu memang secara umum semua kampus itu pasti ada syarat untuk publikasi kalau sebelum lulus. Jadi bagaimanapun saya akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut, dan saya akan memenuhi publikasi tersebut jika itu menjadi salah satu syarat utama untuk graduate di kampus tersebut. Jawab seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap ada jawaban positif. Jangan maaf saya tidak tahu, langsung diam gitu. Nggak boleh ya, kita tidak boleh diam. Tetapi tetap jawab dengan wajah, dengan ekspresi yang yakin, dan tidak boleh, jangan sampai si pewawancara dan mematikan Anda, akhirnya Anda sudah tidak bisa lagi menjawab pertanyaan lanjutan gitu ya. Jadi tetap ada jawaban positif. Oke, ini yang pewawancara 1. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan, kisi-kisi pertanyaan dari pewawancara 2, psikolog. Ini menurut pengalaman saya ya, dan saya rasa memang dia adalah psikolog. Begitupun juga pengakuan dari teman-teman. Nah, psikolog ini dia fungsinya adalah ingin mengetahui sejauh mana sih kemampuan psikologis kita. Kira-kira dia bisa memprediksi kan, orang ini kalau dikasih beasiswa bisa selesai tepat waktu atau tidak, bisa dipercaya diri atau tidak, bagaimana dia punya kemampuan untuk mengelola emosionalnya, atau bagaimana kira-kira cocok tidak jadi penerima beasiswa. Nah, ini pertanyaan pertama yang ditanya oleh psikolog ya, ini menurut pengalaman saya. Sekali lagi ini adalah pengalaman saya ya teman-teman. Apa alasan yang mendasari Anda untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi? Nah, ini ditanya. Alasan yang mendasari Anda untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi itu dijelaskan secara santai. Saya ingin melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi karena bagaimana? Itu Anda jelaskan. Pokoknya Anda mulailah menyusun kalimat-kalimatnya seperti apa. Tapi ingat, jangan sampai kalian menghafal ya, tetapi kalian memahami saja. Oh ya, saya mau melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi karena itu merupakan tingkat pendidikan terakhir yang belum saya tunaikan atau saya laksanakan, dan saya merasa umur saya masih cukup dan mampu untuk mumpung saya masih memiliki semangat belajar yang tinggi, saya ingin melanjutkan sesegera mungkin, seperti itu misalnya ya. Jadi tetap dijawab positif, lugas, dan jelas. Selanjutnya, apakah di tempat kerja Anda sudah ada yang melanjutkan studi seperti yang Anda ambil? Nah, ini kemarin saya ditanya seperti ini, saya bilang belum ada. Sudah ada, tetapi itu di kampus berbeda dan di prodi yang berbeda. Ya, saya jawab seperti itu. Oke. Jadi psikolognya, berarti dia memang mau mengambil, bukan melanjutkan sekolah ini bukan mau ngelatah ikut temannya yang lain. Udah banyak yang ambil di kampus itu ya, jadi kamu juga ikut-ikutan gitu ya, jadi followers, tidak. Tetapi kamu mau pergi, dia menilai kita bahwa dia memang mau melanjutkan studi karena untuk dirinya sendiri lah, untuk
ingin meningkatkan kemampuan dirinya secara pribadi gitu, bukan untuk mengikuti atau menjadi followers asal ikut arus gitu ya istilahnya. Jadi dia menilai psikologis kita. Selanjutnya, pertanyaan berikut, mengapa memilih kampus tersebut untuk melanjutkan studi? Sudah siapkah Anda dengan kompetensi yang cukup tinggi di kampus tersebut? Nah, ini pertanyaan juga untuk saya kemarin karena kalau saya pertama kali S1 dan S2 saya itu di daerah asal saya di NTT. Kemudian saya pertama kalinya keluar dari NTT dan melanjutkan S3 di luar NTT ini di IPB Bogor. Ini ditanya, sudah siap, kenapa pilih kampus ini, apa kelebihan dari, jadi kita menjelaskan lagi tuh jawaban yang tadi di wawancara pertama. Jadi harus sebenarnya dilihat lagi, dicek lagi kita. Jadi jelaskan ya, saya memilih kampus itu karena ABCDEFG ya, dijelaskan kampus itu positifnya ini. Saya siap untuk menghadapi kompetensi yang tinggi di kampus ini karena sebelumnya saya sudah mencari tahu, menggali informasi di kampus itu, pembelajarannya seperti apa dan bagaimana dosen-dosennya, bagaimana saya sudah cukup mempelajari hal itu dan saya rasa saya punya kemampuan untuk berkompetensi di kampus tersebut sebagai mahasiswa dan saya bisa menjalani hal tersebut itu. Jadi tetap jawab dengan yakin ya. Memang psikolognya kayak mau menurunkan kepercayaan diri kita, tapi kita harus membangun gitu, membangun tekad keyakinan dengan menjawab dengan perasaan yang yakin. Kemudian dia akan bertanya lagi, lalu jelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda, mengapa Anda layak memperoleh beasiswa. Nah, kelebihan dan kekurangan kita ini dijelaskan, ini ada kalau tidak salah ya teman-teman, kalau teman-teman yang sudah lulus administrasi di akun BPI itu ada bagian kolom kita mengisi kelebihan dan kekurangan. Nah itu diingat tuh, kelebihan dan kekurangan yang kalian isi di kolom itu apa. Nah itu kemudian saat ditanya ini, karena itu mereka sudah pegang ya teman-teman. Mereka mau ngecek lagi apakah sama tidak juga jawaban kita nih. Jadi dijelaskan lagi tuh kelebihan dan kekurangan yang sudah kita tulis di sana, kita ungkapkan lagi saat wawancara. Lalu dijelaskan mengapa kita layak memperoleh beasiswa ini. Jelaskan, saya layak memperoleh beasiswa ini karena saya adalah orang yang mempercayai kemampuan diri saya tidak terpengaruh dengan penilaian orang terhadap saya fokus terhadap apa yang mau saya kerjakan dan saya yakin saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Begitu ya teman, itu jawaban saya dan mungkin teman-teman mau eksplor lagi jawaban yang lebih bagus lagi. Intinya jawabannya adalah Anda percaya diri terhadap diri Anda bahwa Anda mampu melanjutkan studi dan menyelesaikan studi dengan memanfaatkan beasiswa itu tepat waktu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan berikut, memang kalau di psikolog itu pertanyaan agak lebih banyak. Seberapa yakin Anda terhadap kemampuan Anda menyelesaikan studi tepat waktu? Dia mengulang lagi pertanyaan di pertanyaan sebelumnya. Nah, Anda jawab lagi, ya saya sangat yakin terhadap kemampuan diri saya, walaupun banyak orang yang meragukan kemampuan saya. Jelaskan kenapa. Nanti kenapa, memangnya ini apa sih yang apakah Anda pernah gitu. Setelah itu dia tanya lagi apakah Anda pernah mengalami tidak diremehkan orang lain atau apa gitu. Nah, itu dijelaskan lagi. Kadang dia masih mau mencari apakah ada celah kita untuk tidak percaya diri atau agak saat menjawab itu agak menurun, itu di ini lagi. Tapi Anda harus tetap menjawab lagi yang ulang. Kenapa Anda layak ya? Saya mampu. Saya percaya kepada kemampuan saya, kemampuan akademis saya. Pada waktu itu saya jawab pada kemampuan diri saya percaya. S1 saya selesaikan tepat waktu 4 tahun, begitupun juga S2. Dan saya yakin di S3 kali ini saya juga bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Seperti itu. Jadi saya yakin dan fokus dalam menyelesaikan pendidikan saya. Ya, jadi dijelaskan lagi secara percaya diri ya. Seberapa yakin Anda terhadap kemampuan Anda untuk menyelesaikan studi. Nah, kemudian nanti dia minta ceritakanlah pengalaman tentang keberhasilan dan kegagalan yang pernah Anda alami dan ceritakan bagaimana Anda bisa bangkit kembali. Itu yang diceritakan sebagaimana yang pernah Anda alami ya.
ceritakan secara singkat ya. Jangan terlalu bertele-tele juga ya teman-teman. Ceritakan secara singkat, jangan bertele-tele. Fokus intinya bahwa Anda itu punya kemampuan untuk merecovery diri Anda saat Anda mengalami kegagalan atau jatuh gitu ya. Dia mau menilai seberapa kita mampu menghandle diri kita saat kita mengalami kegagalan atau tidak mampu dalam saat kita mengalami kegagalan atau saat kita mengalami jatuh seperti itu. Pokoknya dalam hidup lah, nanti diceritakan, tapi ingat singkat, padat, dan jelas ya. Dan tetap dengan ekspresi yang santai, oke? Selanjutnya kita lihat lagi pertanyaan untuk pewawancara 3. Pertanyaan dari pewawancara 3 yaitu ahli bidang pendidikan. Nah, ahli bidang pendidikan ini biasanya dia mungkin dari L2 Dikti, dari daerah mana gitu dia wawancara. Pada saat saya itu dia tanya, kan pekerjaan saya bilang saya adalah dosen, apa jabatan fungsional Anda sekarang? Nah, saya jawab, jabatan fungsional saya apa? Sudah berapa banyak publikasi yang Anda buat? Saya jawab juga, ada beberapa publikasi, diantaranya ada yang Sinta. Jadi saya jawab publikasi saya ada Sinta 4, Sinta 5, Sinta 2, dan sebagainya gitu ya. Jadi dia mau menilai seberapa aktif kita dalam melakukan tridharma perguruan tinggi ya. Kemudian dia ada menanyakan juga, jelaskan linearitas bidang ilmu yang Anda ambil sekarang dengan bidang ilmu sebelumnya semasa S1 dan S2. Nah, saya jelaskan, S1 saya itu kan program studinya ini. Kemudian S2 saya kan kebetulan ya, saya kasih contoh punya saya ya. Saya ambil S3 Ekonomi Kelautan Tropika. Nah, dia menanyakan, apakah jelaskan linearitas bidang ilmu yang saya ambil S1 dan S2. Saya jelaskan, S1 saya di program studi Sosial Ekonomi Pertanian. Kemudian di S2 saya ambil ilmu lingkungan di peminatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi S3 saya ambil ekonomi kelautan karena ada ilmu ekonomi yang sudah saya pelajari di S1, dan kelautan ada sinkron dengan S2 saya yang peminatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti itu. Jadi jadi ada benang merah dari S1, S2, dan S3 saya. Jadi teman-teman harus menjelaskannya. Syukur-syukur kalau teman-teman yang memang misalnya S1 matematika, S2 matematika, S3 matematika sudah tidak perlu dijelaskan lagi, sudah pasti linear itu. Tapi kalau ilmunya campur aduk seperti saya, harus dijelaskan secara detail dan juga benang merah antar bidang ilmu di S1, S2, sama S3 itu apa ya teman-teman. Selanjutnya, mengapa bidang ilmu tersebut Anda ambil? Apakah berdampak baik untuk tempat kerja Anda? Ini Anda jelaskan lagi ya. Dia mengulang lagi pertanyaan di pewawancara 1 dan 2 juga sebenarnya. Jadi kita jelaskan lagi mengapa saya ambil bidang ilmu tersebut. Misalnya karena di tempat kerja saya bekerja di misalnya di Fakultas Perikanan di program studi Agribisnis Perikanan. Saya mengambil bidang ini agar saya lebih fokus pada bidang tersebut dan juga bermanfaat untuk tempat kerja saya. Ketika saya kembali selesai, saya bisa mendalami bidang tersebut dan menguasai bidang tersebut. Jadi di program studi saya itu bermanfaat lah gitu ya. Jadi meningkatkan SDM di tempat kerja saya juga seperti itu. Jadi jelaskan ya teman-teman. Kemudian jelaskan kontribusi yang sudah Anda lakukan sejauh ini dan apa yang akan Anda berikan bila menyelesaikan studi bagi tempat kerja Anda khususnya dan masyarakat daerah serta Indonesia umumnya. Nah teman-teman, kontribusi ini teman-teman ingat kembali apa yang teman-teman sudah isi di akun BPI Anda ya. Waktu mendaftar untuk seleksi administrasi itu akan ada kan kontribusi terhadap Indonesia. Kontribusi terhadap Indonesia itu kan kita bahas dari khusus ke umum ya. Dari tempat-tempat kan kita istilahnya kita ini
cuman seorang. Jadi kita menceritakan kelebihan kita, hal-hal positif apa saja yang selama hidup sudah kita lakukan, walaupun kecil tapi berdampak ya, walaupun kecil tapi ada nilai plus bagi masyarakat di sekitar kita, di sekeliling kita, atau di tempat kerja kita, atau secara dan juga ada sekian persen misalnya untuk sebagai masyarakat Indonesia umumnya. Jadi itu diceritakan lagi apa yang teman-teman sudah ceritakan di saat pertama ya, Anda sudah buat kayak catatan gitu ya tentang kontribusi kepada Indonesia. Nah, itu diceritakan secara singkat, padat, dan jelas ya, karena beliau ini pewawancara 3 dia tidak terlalu suka kita banyak bacot istilahnya begitu ya. Dia hanya mengulang lagi pertanyaan yang ada di wawancara 1 dan 2, tapi dia kayak lebih spesifik ya gitu. Jadi ini pertanyaan pewawancara 3 ya teman-teman. Jadi ahli di bidang pendidikan ini menurut pengalaman saya. Kemudian yang keempat, ini pewawancara 4 ahli bahasa. Nah, ahli bahasa pewawancara 4 ini bisa ada, bisa tidak. Namun pertanyaan dari ahli bahasa ini bisa disisipkan di antara pewawancara 1, 2, dan 3. Kemarin saya juga ditanya oleh pewawancara 3, disuruh jelaskan sinopsis penelitian saya dalam bahasa Inggris, diceritakan misalnya. Ada juga teman-teman saya yang lain juga gitu. Dari awal masuk wawancara dikasih pertanyaan yang sama ya, dari wawancara 1, 2, dan 3 itu semuanya dalam bahasa Inggris. Dijawab dalam bahasa Inggris semuanya. Jadi random ya. Bisa ada, bisa tidak. Bisa dia punya bagian sendiri, bisa hanya 3 orang saja yang bertanya, tetapi disisipi pewawancara tentang ahli bahasa. Dia hanya mau melihat kemampuan kita dalam berbahasa Inggris itu seperti apa. Karena di bagian ini yang sangat penting ya teman-teman, karena di bagian log BPI itu kan kita diminta mengupload kemampuan bahasa Inggris kita kan, kemampuan terakhir bahasa Inggris kita tuh berapa. Jadi mereka lihat. Jadi kemudian mereka menguji. Ada juga yang bertanya loh, kok ininya tinggi, kenapa tidak ambil ke luar negeri, kenapa di dalam negeri dan sebagainya, adalah seperti itu. Tapi teman-teman harus siapkan juga ya, bisa saja teman, syukur-syukur kalau tidak dapat wawancara 4, tapi kalau dapat Anda sudah siap lah istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama, introduce yourself in English. Jadi memperkenalkan dirimu dari bahasa Inggris ya. Hello, my name is Sari, bla 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 gitu. Ceritakan semuanya secara singkat. Introduce yourself in English. Why did you choose the university to continue your studies? Jelaskan juga dalam bahasa Inggris kenapa kamu memilih universitas tersebut untuk melanjutkan studi kamu. Jadi pertanyaan yang diulang lagi kan. Ini pertanyaan diulang lagi dari pewawancara 1. Kadang pertanyaan bahasa Inggris ini juga ditanya langsung oleh pewawancara 1 ya. Jadi kamu harus menjawabnya dalam bahasa Inggris. Jadi dipersiapkan juga ya jawabannya dalam bahasa Inggris seperti itu. Please tell me a synopsis of your research plan and what novelties is in the research plan. Jadi kamu ceritakan lagi rencana penelitian kamu dalam bahasa Inggris, apa novelty atau kebaharuan dan rencana penelitian itu untuk kamu ceritakan secara singkat dalam bahasa Inggris ya. Kemudian, what contribution will you give to this nation after completing your study? Nah, ini juga kan pertanyaan yang diulang lagi. Tetapi dalam bahasa Inggris, menjelaskan lagi kontribusi kamu terhadap tempat asal kamu, terhadap Indonesia. Setelah kamu menyelesaikan studi itu apa? Kamu ceritakan lagi dalam bahasa Inggris. Kemudian, please describe your strengths and weakness. Why do you deserve to receive this scholarship? Nah, itu juga ceritakan. Kenapa? Ceritakan kelemahan dan kelebihan kamu. Describe your strengths and weakness and why. Kenapa kamu kamu layak untuk menerima beasiswa ini? Kamu jelaskan juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi segugup-gugupnya kamu, bila kamu ditanya dalam bahasa Inggris, kamu harus siap untuk menjawab ya teman-teman. Ini 4 pertanyaan dasar yang biasanya ditanya dalam bahasa Inggris. Nah, ingat wawancara 4 ini juga kadang ada, kadang tidak. Syukur-syukur kalau ada, syukur-syukur kalau tidak ada. Syukur-syukur kalau tidak ada, syukur-syukur kalau ada. Ya, kemarin saya tidak ada, tapi banyak teman saya ada.
ya, saya tidak ada. Namun pertanyaan dalam bahasa Inggris ini saya dapati di pewawancara 1 dan pewawancara 3 ya teman-teman. Jadi mereka mengulang lagi gitu. Jadi disiapkan saja. Intinya mereka mau menilai kita, kemampuan kita, kesiapan kita seperti apa ketika diberikan beasiswa, oke? Nah, ini pewawancara 4. Ya. Baik teman-teman, itu mungkin kisi-kisi ya dari pengalaman yang saya dapati tahun lalu wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan keluar. Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah hal penting yang harus diperhatikan saat proses wawancara berlangsung ya teman-teman. Nah, saat proses wawancara berlangsung, ini hal-hal pentingnya. Yang pertama, persiapkan diri dengan baik tadi ya. Pastikan bahwa Anda sudah memahami informasi mengenai beasiswa, seperti apa tujuan, syarat, dan proses seleksinya juga ya. Selain itu, persiapkan juga pertanyaan mungkin akan diajukan ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya berikan itu ya teman-teman sebelumnya, dipersiapkan dengan baik. Kemudian jujur dan tegas, jawab pertanyaan dengan jujur dan tegas, jangan ragu atau tidak yakin dengan jawaban Anda, dan jangan pula membuat jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi intinya harus jujur dan tegas ya, karena kalau kita bohong nanti ketahuan, karena pertanyaan yang sama tuh ditanya lagi di wawancara 2, 3, 4 ya. Jadi harus tegas, harus jujur dan tegas. Kalau kita jawabnya jujur dan tegas, mau ditanya seberapa banyak pun kita akan menjawab dengan hal yang sama dan yakin, seperti itu ya. Selanjutnya, berikan contoh konkret. Nah, untuk mendukung jawaban teman-teman, berikan contoh konkret dan nyata dari pengalaman atau aktivitas yang pernah Anda lakukan. Hal ini dapat membuktikan bahwa Anda benar-benar serius dan kompeten dalam bidang yang Anda minati. Ya, jadi berikan contoh yang konkret. Kemudian tampilkan keunikan dan potensi diri. Ini juga sangat penting teman-teman. Ya, jadi jangan hanya menjelaskan pengalaman Anda, tetapi juga tampilkan keunikan dan potensi diri yang Anda miliki yang dapat menjadi nilai plus bagi beasiswa tersebut. Misalnya keaktifan warga organisasi, kemampuan kepemimpinan atau kegiatan sosial yang pernah Anda lakukan seperti apa, kemampuan, keunikan, potensi yang pernah Anda lakukan itu bagaimana. Itu Anda jelaskan yang terkait ya. Kalau yang tidak terkait sebaiknya jangan dijelaskan. Dan yang terakhir yang sangat-sangat penting yang tadi saya ulang-ulang lagi, yaitu bersikap positif dan percaya diri. Bersikap positif dan percaya diri dapat membuat wawancara berjalan lancar dan membuat kesan yang baik pada pihak yang memberikan beasiswa. Tunjukkan juga bahwa Anda memang benar-benar ingin mendapatkan beasiswa tersebut dan siap memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi teman-teman, inilah hal yang perlu sangat diperhatikan ya. Hal terakhir yang perlu diperhatikan saat proses wawancara berlangsung ya. Jadi inti dari semuanya adalah bersikap positif dan percaya diri. Yakin pada diri Anda sendiri bahwa Anda mampu dan Anda layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, teman-teman, demikian mungkin ulasan dari saya mengenai tips untuk lulus menghadapi seleksi beasiswa, wawancara beasiswa pendidikan Indonesia. Menurut pengalaman pribadi saya tentunya ya, maaf bila ada salah-salah kata atau tidak sesuai. Semoga tips dari saya ini dan kisi-kisi pertanyaan tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi beasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Semoga sukses teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.